Halo semuanya, selamat datang di kelas online Hello Motion Academy bersama saya Gatot Pamungkas. Di sini kita akan belajar dasar-dasar penggunaan Adobe Illustrator untuk desain grafis. Sebelum kita belajar menggunakan software Adobe Illustrator, ada baiknya kita harus mengetahui dulu tentang apa itu desain grafis. Di sini bisa kita lihat, ini adalah sebagian kecil dari contoh-contoh desain grafis yang baik dan benar. Jadi jika kita lihat, desain dan layout yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah buah dari proses yang panjang tentang evolusi kreativitas manusia dari zaman dahulu kala. Jadi kita dengan mendalaminya akan membuat kita sebagai graphic designer nantinya akan lebih bijak dalam berkarya. Di sini bisa kita lihat ini adalah perjalanan sejarah dari desain, di mana gambar pertama kali ditemukan yang dibuat oleh para manusia purba di hari tahun 25.000 sebelum Masehi, hingga pabrik kertas pertama kali dibangun pada tahun 1200 Masehi, hingga akhirnya berkembang majalah cetak dan semua desain akhirnya dicetak, hingga sekarang semua sudah berubah ke ranah mobile, di mana desain-desain yang tadinya harus kita cetak sekarang sudah berubah menjadi tidak harus dicetak. Lalu, apa itu desain grafis? Jika diartikan, desain grafis itu adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual, dan ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, hingga desain interaksi. Jadi jika kita memperhatikan definisi dari desain grafis, kita akan menemukan 3 hal penting dalam membuat desain, yaitu type, space, dan juga image. Di mana type itu bisa berupa kalimat, informasi, huruf, dan juga kata, dan space itu berupa ruang, grid, posisi peletakan, dan juga layout, dan image itu berupa gambar, warna, ilustrasi, dan lain-lain. Jika kalian melihat gambar seperti ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Mungkin kalian akan memiliki pendapat ataupun pandangan tersendiri dari gambar yang tadi saya tampilkan. Karena sebuah gambar memang menarik perhatian. Namun, gambar saja dapat menciptakan makna yang sangat bias dan memiliki kemungkinan yang besar akan terjadinya miskomunikasi dan juga mispersepsi. Sehingga, jika ada gambar saja tidak bisa disebut dengan desain grafis. Sedangkan dengan melihat gambar ini, kalian pasti sudah tahu gambar apa tersebut. Oleh sebab itu, tulisan saja tidak bisa disebut dengan desain grafis yang baik dan benar. Mungkin sebagian besar dari kita menganggap bahwa sudut WC itu seakan-akan terdiri dari satu perusahaan saja. Padahal, kalau kita mau melihat secara lebih detail, iklan sedot WC yang ada di rumah kita, ataupun iklan sedot WC yang ada di tembok rumah tetangga, ataupun di tiang listrik depan rumah kita, itu memiliki nomor telepon yang berbeda-beda. Namun sayangnya, iklannya semua cenderung sama saja. Jika seandainya kita bayangkan salah satu dari perusahaan tersebut ada yang lebih memperhatikan tentang desain grafis yang baik dan benar, atau dia memperkerjakan seorang graphic designer yang kompeten, dan memasang iklannya secara baik dan benar di tempat yang lebih legal, maka desain yang dibuat harusnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat, iklan sedot WC yang dibuat ini lebih baik dan benar, dan lebih menarik perhatian kita tentunya. Bisa kita lihat di sini sudah terdiri dari 3 elemen penting dalam desain grafis, yaitu elemen visual, elemen space, dan juga elemen teks. Desain grafis ini berkembang.
Sebagai contoh, jika tadi itu contoh yang bohongan atau yang tidak benar-benar nyata, kali ini kita akan melihat contoh dari brand yang sudah sangat terkenal, yaitu Blue Band. Di sini bisa kita lihat perkembangan dari desain poster produk dari Blue Band dari waktu ke waktu. Mungkin sebagian besar dari kita mengenal Blue Band itu dari zaman kita kecil. Itu menjadi bukti yang kuat bahwa branding dari Blue Band itu berhasil. Karena faktanya pada awal tahun 70-an pertama kali Blue Band muncul di pasaran, target market dari Blue Band adalah orang-orang yang sudah mampu membaca, yaitu kaum-kaum terpelajar. Jadi kalau kita lihat poster produk dari Blue Band ini, itu lebih menampilkan tampilan orang-orang dewasa yang rapi, pulang kerja dengan tas yang ditenteng, turun dari mobil, dan sedang berkemah sambil makan. Dan jika kita melihat lebih detail pada poster produk Blue Band ini, kita bisa melihat di situ tertera tentang vitamin A, vitamin D, intinya kandungan-kandungan yang terdapat pada Blue Band. Nah, dan motonya juga enak, baik buat badan. Jadi untuk memberitahukan bahwa Blue Band ini tidak hanya enak tapi juga banyak manfaatnya. Namun, pada tahun 90-an, pasar Blue Band ini bergeser akhirnya menjadi makanan kesehatan untuk anak-anak. Di mana pada saat itu, anak-anak itu lebih suka membaca komik atau cerpen. Jadi, karena pergeseran target pasarnya, Blue Band pun lebih mempersimpel atau mempersingkat media promosinya menjadi cergam atau cerita gambar atau komik yang disukai anak-anak. Dan bisa kita lihat di sini, penggunaan tulisan sudah lebih sedikit, penggunaan gambar yang lebih banyak, dan motonya sudah berubah menjadi sehat, kuat Blue Band dengan gambar anak-anak sedang mengepalkan tangan. Di sini, Blue Band mencoba membranding brandnya menjadi makanan yang sehat dan juga membuat kuat anak-anak. Pada tahun 2000, di mana zaman itu dikenal sebagai tahun milenium, kita bisa lihat Blue Band sudah mulai aware dengan brandingnya, di mana mereka mempertahankan warna merah, kuning, dan biru sebagai ciri khas dari brandingnya. Di mana pada awalnya branding tersebut berasal dari kemasannya, baru diterapkan pada media promosi lainnya. Oleh sebab itu, di sini bisa kita lihat background dari gambar ini berwarna kuning dengan tulisan yang berwarna merah, dan di bawah kita bisa lihat kotak besar berwarna biru dengan branding Blue Band di atasnya. Dan itu juga alasannya kenapa ibu-ibu pada gambar ini menggunakan daster warna kuning dengan kembang-kembang berwarna merah. Karena itu sesuai dengan brandingnya. Pada tahun 2007, penyederhanaan media promosi itu mulai marak di Indonesia. Blue Band tetap konsisten dengan branding warnanya, yaitu merah, kuning, dan biru, dan mengutamakan branding logonya. Dan di media ini pun, Blue Band memanfaatkan kekuatan gambar yang jauh lebih besar dibandingkan tulisan. Bisa kita lihat perbedaan yang paling besar pada poster Blue Band di tahun sekarang dan pada tahun awal itu adalah pada tahun dulu kita bisa lihat produk selalu ditampilkan pada posternya. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, produk Blue Band sudah sangat banyak. Jadi tidak memungkinkan kalau semua produknya harus ditampilkan dalam satu poster. Oleh sebab itu, kekuatan gambar dipilih jauh lebih besar karena lebih menarik perhatian, namun tetap memperhatikan brandingnya. Itu yang menjadikan alasan kenapa piringnya berwarna biru, sayurannya berwarna merah, dan juga kaos dari anak kecil ini berwarna kuning.